hanya hujan yang melanda di tanaman bawang merah kita pada hari ini, namun adanya angin besar dan juga disertai hujan rintik-rintik di tengah malam ini biasanya akan mengundang beberapa jenis jamur tertentu yang mana akan merugikan tanaman kita di fase generatif. Pada video kali ini kita akan mengaplikasikan fungsi khusus untuk mengatasi jamur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Mbak Yutani, pada sore hari ini kita ketemu lagi di tanaman bawang merah saat usia 39 ataupun 40 hari setelah tanam. Ini tadi kita habis melakukan penyemprotan di tanaman bawang merah karena pagi tadi tidak bisa, seharian hujan, tidak ada terang-terangnya. Jadi jadwal pemupukan kita pun entah ini gimana ini, sampai umur 40 belum kita masukkan pupuk yang susulan ketiga ya, karena cuacanya ya tiba-tiba kok hujan gitu loh. Tapi dalam waktu 1 minggu terakhir ini memang seperti itu. Saya kira beberapa kakak Mbak Yut yang tanam bawang merah di Tulungagung dan sekitarnya juga mengalami ya. Jadi ya kita tunda dulu aja. Nah, pada sore hari ini kita melakukan penyemprotan di tanaman kita dan keadaan tanaman sudah mengumbi, umbinya sudah kelihatan mentol-mentol dan merah-merah. Ini bunganya ya sak menimban iki pisan. Iki sebagian sing aku golek metek di pinggir-pinggir itu ya, yang di tengah masih banyak. Seperti itu, sana itu banyak itu yang sudah terlihat, ada yang masih kecil-kecil juga ada. Jadi ini nanti kalaupun kita ada waktu, harusnya ini harus dibuang ya, bunga ini juga bisa dibuang untuk apa, biar perkembangan bunga ini tidak mengganggu pengumbian. Nanti kalau ini tidak dibuang, umbinya ya nanti yang akan terpengaruh. Jadi kita usahakan untuk membuangnya kalaupun ada waktu. Nah, ini tanaman kita sekarang. Tuh, ini nah, seperti itulah kondisinya saat ini di usia 40 hari setelah tanam ataupun 39, entah tepatnya berapa. Nah, pada sore hari ini langsung aja kita akan membahas tentang apa yang kita masukkan di tanaman bawang merah usia 40. Di saat ini tanaman sudah daunnya sudah mulai ketok geratak ya, tandanya ini memang sudah tuh agak OTW menuju tua. Tanaman ini OTW menuju tua, mungkin 2 minggu lagi kita panen. Nah, 3 minggu ya, 3 mingguan lah, lebih 3 minggu, 2 sampai 3 minggu. Nah, untuk menjaga tanaman biar tetap bagus, tidak ada gangguan dari serangan jamur khususnya, apalagi hujan gercek kayak iki mau. Ini kita hari ini melakukan penyemprotan khusus fungisida, yaitu Mancozeb. Tetap Mancozeb yang selama ini kita pakai, Victory 75BB, serta ini fungisida baru yang kali pertama saya pakai di sore hari ini. Dari awal belum, yaitu Esidiman ini Mancozeb ya. Ini bahannya sama, Mancozeb 50% plus Simoksanil 8%, sama di Metomorph sebesar 10%. Ini dalam bentuk WP ataupun serbuk yang mana ini lebih mudah larut untuk kita campur dengan air. Ini ya obatnya. Terus apa ini fungsinya untuk Esidiman ini? Esidiman ini adalah salah satu fungisida sistemik berbahan aktif Mancozeb, Simoksanil, Metomorph, fungisida kontak sistemik ya,
tepatnya fungsi kotak sistemik yang nanti akan melindungi tanaman kita dari yang namanya potensi serangan beberapa jenis jamur yang mana sering terjadi di fase-fase akhir tanaman bawang merah. Biasanya tanaman bawang merah di usia 40-an itu mesti rata-rata kan secara naluri ya, alami itu akan geradak ataupun daunnya turun. Dalam kondisi daun turun itu biasanya imun tanaman akan juga ikut menurun karena fokus kepada pengumbian. Disitulah masa-masa rawan tanaman bawang merah. Nah, kaitannya dengan daun yang biasanya turun, itu ada satu jenis jamur yang harus kita antisipasi. Biasanya kalau ada hujan, terus ada angin, hujan-hujan, terus ada angin yang lumayan banter, itu biasanya seringkali mendatangkan yang namanya embun bulu. Nah, hujan malam-malam ada angin itu embun bulu, ataupun ada yang lagi yang mengatakan embun upas, itu harus kita antisipasi. Nah, untuk mengantisipasi itu beberapa jenis bahan aktif khusus itu mampu untuk mengatasi lah. Beberapa bahan aktif itu diantaranya adalah simoksanil tadi yang ada di fungisida kita serta di metomorf. Di metomorf itu juga bisa untuk mengatasi beberapa jenis jamur semacam embun bulu itu tadi, embun upas. Nah, fungisida ini sangat ampuh di fase seperti itu. Contoh seperti embun upas itu tadi ya, embun upas itu nanti biasanya yang kena adalah pucuk daun itu akan turun secara tidak normal. Ya biasanya usaha tua itu mesti turun kan, cuma itu kebantaran akhirnya malah jebuk, tanaman tidak bisa normal, akhirnya pengumbian terganggu. Nah, akhirnya pada waktu panen umbinya gagal mentol. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, sebelum itu kita antisipasi dengan pemberian sedari awal di fase-fase kritis ketika daun mulai terlihat turun. Biasanya saya juga bisa pakai, kalau biasanya itu pakai Bion itu ya, tapi ini masih belum, tapi kita pakai ini aja, saya kira ini sudah ampuh. Bahan aktif ini kalaupun Mbak Yu mau nyari tak harus esidiman, karena beberapa jenis fungisida itu yang berbahan aktif simoksanil dan dimetomorf itu banyak. Contoh simoksanil bisa kita cari di santanil. Dulu pernah saya pakai yang namanya santanil. Kalau tidak salah santanil itu dicampur dengan klorotalonil. Nah, klorotalonil plus simoksanil. Nah, itu bisa Mbak Yu cari contoh di santanil. Kalau di metomorf itu mungkin beberapa kakak Mbak Yu akan familiar dengan obat ini, yaitu contoh akrobat. Akrobat itu adalah fungisida yang berbahan aktif di metomorf, itu juga sama fungsinya dengan fungisida saya ini. Nah, ataupun bahan aktif yang lain bisa metalaksil. Dulu pernah saya pakai juga metalaksil. Metalaksil itu kalau contoh fungisidanya, contohnya transida yang bubuk ya, bukan transida yang cair. Kalau transida yang cair itu ada 7 bahan aktif campur rono-rono. Tapi kalau yang satu jenis nah, itu yang bubuk itu cuma satu jenis, yaitu metalaksil saja. Untuk dosis esidiman ini saya masukkan tadi, kalau dosisnya itu 1,5 gram per liter, jadi kita masukkan sekitar 20 sampai 25 gram per 15 liter tangki. Sedangkan untuk mankoseb ini tadi saya masukkan sekitar 4 sendok 4 sendok makan. Jadi pencampuran dua jenis fungisida ini semoga mampu melindungi tanaman kita dari adanya potensi serangan jamur di fase generatif usia akhir ini, di mana tanaman saat hari ini berada di cuaca yang tidak menentu. Hujan untuk 1 minggu terakhir hujan, yang minggu sebelumnya panas terus. Nah, maksudnya itu tidak menentu, ekstrim. Nah, lah intinya panas banter karena hujan banter. Saya kira tanaman bawang merah akan kaget kalau cuaca seperti itu terus. Oke,
Sekian dulu Kang Bayu video kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.